Assalamualaikum. Hari yang cerah bagi fans Manchester United menaklukkan rival sekotanya di Manchester ya, Manchester City, bahkan yang dilakukan di Etihad, kandang mereka sendiri. Tim yang selama 4 musim terakhir berhasil secara berurutan memenangkan Liga Inggris, sangat dominan, tapi musim ini sangat fluktuatif sekali dan Manchester United mampu memanfaatkan situasi tersebut. Tampil solid hampir selama 90 menit, Manchester United yang bekerja keras, determinasi tinggi para pemainnya, hampir semua pemain ini berperan ya di atas lapangan dan akhirnya membuahkan hasil. 2 menit menuju akhir pertandingan, Manchester United mampu mencetak 2 gol dan ini merupakan kekalahan tentu saja yang menyakitkan bagi Manchester City, bagi Pep dan juga bagi fansnya. Oke, seperti biasa nih ada konferensi pers Manchester United atau head coach dari Manchester United ini mengapresiasi kemenangan luar biasa menghadapi Manchester City, tapi juga menegaskan ya bagaimana banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Oke, judulnya sendiri, by the way, ini luar biasa ya. Keajaiban terjadi di Fergie Time. Sir Alex Ferguson, Fergie Time terkenal dan itu ternyata terjadi di Etihad. Sesuatu yang magical terjadi, keajaiban terjadi. Saya pikir kita layak mendapatkannya. Ini merupakan pertandingan yang sangat sulit, tapi kita percaya sampai akhir. Kita berhasil mencetak gol dan kita membutuhkan kemenangan tersebut. Ini merupakan hal yang penting untuk kita dan juga untuk fans kita. Kita berada di pertandingan selama 90 menit dan ini sangat bagus. Kita berbicara terkait dengan pertandingan menghadapi Arsenal. Kita bermain bagus di babak pertama, tapi ketika mereka tidak percaya kalau kita bisa menang. Hari ini sangat berbeda. Saya juga percaya. Lalu kita memiliki Fergie Time ya, waktu Fergie atau ya waktu dari Sir Alex di penghujung pertandingan tentu saja. Dan kita menempatkan semuanya secara bersama dan keajaiban terjadi. Ini merupakan hari yang bagus untuk kita. Anda bisa merasakan kalau kita dekat untuk mencetak gol. Kita meningkatkan kecepatan kita, lalu kita membuat banyak lari dan memiliki beberapa peluang. Kita mengontrol sangat baik Erling Haaland dan juga pemain lainnya di lini serang Manchester City. Pada akhirnya kita bisa mencetak gol pertama dan Anda bisa merasakannya di tim kalau mereka menginginkan lebih. Anda bisa merasakan kalau kita masih memiliki menit-menit bermain dan kita memiliki momentum. Selamat untuk para pemain. Dukungan dari fans, saya pikir untuk semuanya ini hanya 3 poin. Kita memiliki banyak hal yang harus kita lakukan, tapi ini merupakan hal yang besar bagi fans kita. Fans yang juga dari sini ya, ini berbeda. Mereka merasa kalau klub kita ini butuh menang di pertandingan-pertandingan seperti ini. Dan ketika Anda lihat mereka menyanyi sampai dengan menit ke-85, mungkin percakapan kita ya seperti kayak tidak dengan 2 gol, tapi performa kita tetap bisa jadi sama. Tapi mereka melakukan hal yang luar biasa. Saya mengerti ada banyak kesenangan ya, perasaan happy dari para fans kita, tapi ini hanya 3 poin. Tapi saya pikir kita layak dengan kemenangan ini. Tetap kaki berada di bumi. Tentu saja ini merupakan kemenangan yang penting, tapi pertandingan telah selesai. Saya ingat bagaimana sepekan yang lalu ada badai. Kita ketinggalan 3-1 menghadapi Nottingham Forest di kandang sendiri dan perasaan tersebut saya akan selalu ingat untuk hari-hari ini dan tidak akan saya lupakan. Ini merupakan 3 poin yang kita butuhkan banyak. Tim ini butuh hal tersebut lebih banyak lagi. Kita memiliki pertandingan atau kita melakukan pertandingan yang luar biasa. Tapi kita juga bicara sebelum menghadapi Arsenal terkait dengan Big Four. Lalu kita kalah menghadapi Nottingham Forest. Dan semuanya terasa salah. Saya mengatur untuk mengarahi kemenangan di 2 pertandingan selanjutnya. Dan persepsi itu tidak akan berubah. Semua orang dan juga semua fans. Kita harus fokus di pertandingan selanjutnya dan melakukan pekerjaan kita. Penampilan Ahmad yang luar biasa. Saya pikir dia sangat rendah hati dan ini sangat penting. Ayo melanjutkan ya apa yang harus kita lanjutkan dengan hati-hati.
ini klub kita menempatkan para pemain terlalu awal. Pemain-pemain muda kadang terlalu awal di tempat-tempat yang spesial. Ayo kita tenang untuk amat ya. Dan biarkan tim ini melanjutkan pekerjaannya. Saya katakan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bagaimana pekerjaan dari Amat dengan Erik ten Hag dan juga dengan Ruud van Nistelrooy membawa dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan dia melakukannya dia berlanjut ya melakukan pekerjaannya. Dia bisa bermain di dua posisi dan di pertandingan seperti ini kemampuannya untuk lari dengan bola ini sangat penting. Tapi para pemain juga fit ya bisa bermain di sistem ini, di sistem saya. Kalau mereka mau, mereka ini sangat bertalenta, pemain-pemain yang sangat bertalenta di skuad kita yang bisa cocok dengan sistem ini. Usaha dari tim. Para pemain percaya mereka bisa memenangkan pertandingan hari ini. Mereka sangat fokus dalam strategi. Tapi kita harus memberikan juga banyak kredit kepada para pemain. Mereka merubah segalanya hari ini. Dan kemenangan ini datang dari para pemain. Seperti yang saya katakan, bagaimana saya suka cara dari skuad ini ya. Termasuk juga para pemain di bangku cadangan. Tapi saya tidak ingin berbicara terkait dengan individu-individu. Amat sangat penting untuk kita tentu saja, tapi semua tim bermain luar biasa. Dan ini sangat penting untuk kita. Tim ini adalah olahraga tim. Dan kalau Anda percaya, Anda kerja keras dan mengorbankan untuk satu dan yang lain, Anda bisa mencapai hal-hal yang lain. Oke. Ditegaskan oleh Ruben Amorim ya, bagaimana dia tidak ingin terlalu memberikan pujian yang berlebih kepada Amat. Dia juga mengatakan Amat tampil fantastis, tapi bagaimana juga ini merupakan kerja tim, ini adalah keseluruhan, ini adalah olahraga tim. Dia juga memberikan pujian ya, atau kredit di pelatih-pelatih sebelumnya, Erik ten Hag dan juga Ruud van Nistelrooy, karena menurut gue apapun yang terjadi dengan tim saat ini, ada proses sebelumnya. Mungkin sebelumnya Amat tidak terlalu banyak diberikan kesempatan karena mungkin belum siap. Paling tidak dari sisi fisik ya, dari sisi kepercayaan itu bisa jadi. Jadi memang ada proses yang dilalui dan sekarang Ruben ini melanjutkan dengan juga memberikan keputusan-keputusan yang tentu saja berbeda yang bisa jadi memang sudah siap keadaan-keadaan seperti itu. Dan juga mungkin ada modifikasi yang dilakukan. Tapi menurut gue ada proses juga yang berjalan dari periode sebelumnya. Ya tadi dipuji juga bagaimana situasi konsentrasi dari para pemain, yang artinya mereka 90 menit berada di atas lapangan, artinya konsentrasi full, fokus ini berada di lapangan, dan ini penting untuk pertandingan-pertandingan ketat seperti Derby of Manchester tadi, karena gol bisa terjadi dari banyak hal. Ruben Amorim mengatakan itu suatu keajaiban, tapi menurut gue ya inilah sepak bola. Kerja keras, fokus, konsentrasi, itu yang harus dilakukan. Dan nyali serta karakter ya, jangan sampai turun. Dan ketika itu berlanjut terus, gol bisa terjadi dari proses yang apa ya menurut gue, yang banyak kemungkinannya. Dan Manchester United kalau dilihat ya bagaimana musim lalu ataupun awal ini juga sering kan kebobolan di saat-saat akhir dengan gol yang dalam tanda kutip yang juga mungkin berbau keberuntungan, berbau keajaiban. Tapi kali ini Manchester United menurut gue justru berbalik ya, dengan fokus yang mereka miliki yang lebih baik dibanding musim lalu atau awal musim ini, mereka bisa mendapatkan hadiahnya menurut gue dari apa yang mereka lakukan secara konsisten di 90 menit. Ruben Amorim juga menegaskan kalau para pemain ini menerapkan strategi, artinya di situ ada pendekatan yang diinginkan oleh Ruben Amorim ya, dengan analisa staf kepelatihan dan lain-lain, dan diimplementasikan menurut gue juga dengan luar biasa oleh para pemain di atas lapangan. Fantastis. Dan terakhir Ruben Amorim juga mengingatkan, oke, ini bagus untuk fans, ini luar biasa, kemenangan yang penting, kemenangan yang fantastis, ini besar bagi fans ya kemenangan ini, tapi ini hanya 3 poin. Harus cepat kembali ke bumi lagi. Karena sebelumnya Manchester United sempat dikatakan kan ada peluang untuk mendapatkan 4 besar, setelahnya justru kolaps. Ruben Amorim tidak menginginkan hal tersebut. Dia sadar bahwa perjalanan Manchester United masih panjang, dan juga dia sadar bahwa ini masih proses ataupun tahap awal ya dari proses adaptasi, pengenalan sistem, cara bermain dan lain-lain.
yang ingin dia bawa ke Manchester United, dan tantangannya jelas besar. Waktu latihan yang sedikit, dan ini langsung diimplementasikan dari satu pertandingan ke pertandingan lain, di mana jadwal dari satu pertandingan ke pertandingan lain ini juga sangat dekat ya. Jadi menurut gue di situ tantangannya. Oleh karena itu dia mengatakan, oke, ini luar biasa tapi jangan terlalu berlebihan. Kurang lebih seperti itu. Buat gue ini kemenangan penting, menegaskan betul bahwa Manchester is always red. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.